Nama saya Saskia Rabari. Saya Safira Salsabila. Tica Nugroho. Saya Putri Ananda. Saya Naswa Zafira Syarani. Saya Naila Putri Rizanti. Kebijakan politik mencakup kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Joko Widodo Jilid 1. Pemerintahan Joko Widodo Jilid 1 mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan konkret bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya untuk menguntungkan kedua belah pihak, tetapi secara khusus juga menguntungkan negara Indonesia. Catatan politik luar negeri pada masa pemerintahan Joko Widodo Jilid 1. Antara lain ada kepemimpinan dalam diplomasi internasional, mengatur tidak tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2019-2020. Mewujudkan perdamaian dunia dari dialog antar peradaban. Indonesia juga berperan aktif pada perdamaian Palestina, yakni dengan melakukan menolaknya status Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel. Diplomasi ekonomi. Melalui prinsip luar negeri yang bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang antar sejumlah negara. Dan terakhir ada perlindungan WNI. Dalam hal perlindungan WNI ini, berikut catatan kerja pemerintahan Joko Widodo selama 4 tahun. Yang pertama ada sebanyak 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan. Yang kedua ada sebanyak 39 WNI yang disandra di Filipina, Somalia, dan Libya dibebaskan. Terakhir ada pembebasan 443 dari hukuman mati. Kebijakan politik mencakup undang-undang yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo Jilid 1. Yang pertama, ada Perpu KPK. Jokowi pernah menandatangani Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang KPK pada 18 Februari 2015. Yang kedua, Perpu Kebiri pada Oktober 2016. DPR mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Yang ketiga, Perpu Akses Informasi Keuangan. Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada 8 Mei 2017. Yang terakhir ada Perpu Ormas. Jokowi menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat pada 10 Juli 2017. Kebijakan politik mencakup penyelenggara politik pada masa pemerintahan Joko Widodo Jilid 1. Kebijakan politik yang ditempuh pemerintahan Jokowi pada Jilid 1 salah satunya didasari upaya-upaya untuk mewujudkan 4 poin nawacita tersebut. Dalam hal stabilitas politik dalam negeri, pemerintahan terus menjaga dan mewujudkan rasa aman serta memastikan ruang dialog untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagai sebuah gambaran, penting dilihat salah satu indikator kualitas demokrasi, yakni partisipasi publik dalam pemilihan umum. Sejarah mencatat Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang paling kompleks di dunia, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan perselisihan yang sangat rendah. Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau yang kita sebut BNPP menyebutkan PLBN yang telah dibangun mencakup 3 provinsi, 7 kabupaten atau kota, dan 7 lokasi. Sementara itu, dalam hal penanggulangan bencana, pemerintahan Jokowi juga membawa Indonesia kian tangguh dalam menghadapi bencana. Cara yang ditempuh adalah dengan membuka selebar-lebarnya informasi terkait potensi kebencanaan kepada publik secara lebih dini. Selain itu, penanggulangan bencana juga ditangani lebih sigap.
Kebijakan politik yang mencakup kebijakan luar negeri Jokowi Jilid 1. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khusus juga mengutamakan Indonesia. Catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi Jilid 1 antara lain: kepemimpinan dalam diplomasi internasional. Yang pertama, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar peradaban. Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan menolak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel. Yang ketiga, ada diplomasi ekonomi. Melalui prinsip politik luar negeri, bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara. Yang keempat, perlindungan WNI. Dalam hal perlindungan WNI, berikut catatan kinerja pemerintahan Jokowi dalam 4 tahun. Sebanyak 51,88 ribu kasus WNI di luar negeri diselesaikan. Sebanyak 39 WNI yang disandra di Filipina, Somalia, dan Libya dibebaskan. Tim Hukum Indonesia membebaskan 443 WNI dan dari ancaman hukuman mati. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo Jilid 1. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan seperti penyederhanaan perizinan, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa nasional, diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum, serta mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, mempermudah perizinan khususnya untuk usaha. Tujuannya untuk menarik para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, simplifikasi regulasi juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekspor berbasis industri. Pada 2018, pemerintah juga telah menerapkan sistem online single submission atau OSS untuk mempermudah izin usaha. Yang kelima, memperluas penerapan insentif bagi peletakan devisa hasil usaha sumber daya alam di dalam negeri. Yang keenam, fokus pada pembangunan infrastruktur antara lain untuk tujuan konektivitas, ketahanan pangan, maupun telekomunikasi. Selain itu, pemerintah juga banyak menggelontarkan insentif bagi dunia usaha seperti tax holiday dan tax allowance. Pada masa akhir jabatan Jokowi Jilid 1, ada beberapa target yang meleset seperti pertumbuhan investasi, penurunan perdagangan ekspor-impor, pertumbuhan industri manufaktur yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya, dan salah satu faktor utama penghambat laju pertumbuhan ekonomi yang paling krusial adalah industri manufaktur dan produktivitasnya masih belum meyakinkan. Insinyur Haji Joko Widodo adalah presiden ke-7 di Indonesia yang mulai menjabat pada tanggal 24 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Pada masa pemerintahannya, ia diamanatkan untuk melaksanakan 6 agenda reformasi, antara lain adalah mengadili Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, hapuskan dufungsi ABRI, hapuskan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKM, otonomi daerah seluas-luasnya otonomi daerah. Namun, sasaran utama agenda reformasi untuk mengangkat peradaban bangsa Indonesia masih belum tercapai. Selain itu, pemerintah gagal dalam mengadili Soeharto hingga akhir hayatnya atas dugaan kasus korupsi. Kemudian, amandemen UUD 1945 juga dinilai tak berhasil menjalankan reformasi di segala bidang. Hal ini juga terlihat dari penghapusan fungsi ABRI yang saat ini justru diupayakan kembali militer masuk. Pemerintahan tak pernah serius menjalankan janji penugasan pelanggaran HAM masa lalu, serta menegakkan hukum justru semakin melemah dengan ditunjukkan adanya penerbitan Perpu Ormas, UUMD 3, pembahasan rancangan KUHP, hingga RUU
terorisme yang kini masih dibahas oleh DPR. Sementara itu, kasus korupsi juga dinilai belum berhasil memberantas tindak pidana tersebut. Selain itu, kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 1 memiliki dua kesamaan dengan 6 agenda reformasi, yaitu kebijakan pemerintah di bidang politik seperti penegakan hukum yang bebas korupsi, dan upaya meningkatkan kualitas hidup peradaban di Indonesia. Dan juga ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang belum dan yang sudah terrealisasi, antara lain kebijakan-kebijakan Jokowi yang belum terrealisasi adalah 1. Memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi. 2. Penuntasan kasus HAM masa lalu. 3. Pertumbuhan ekonomi 7%. 4. Melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 5. Membangun proyek pembangkit listrik. 6. Menyelesaikan masalah pangan dan komoditas. Namun, tentunya ada beberapa kebijakan yang sudah terlaksana seperti 1. Mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi. 2. Mengamanatkan tentang pemberian dana desa. 3. Program kepemilikan tanah untuk warga desa dengan total 9 juta hektar dalam 5 tahun. 4. Menargetkan pembangunan jalan berupa sepanjang 2000 km. 5. Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.